Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, meskipun ada wabah COVID-19 ini, kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa suatu halangan apapun. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih disampaikan. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu supaya Ibu tahu siapa yang masuk dan tidak masuk dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sevi, Hadir, Bu. Fitria, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu dalam keadaan lengkap seperti pada pagi hari ini. Langsung saja, materi pada pagi hari ini adalah materi masih terkait tentang teks cerpen. Namun kali ini adalah terkait menyimpulkan teks cerpen. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa itu unsur intrinsik sebuah cerpen? Saya, Bu. Apa Mbak Silvi? Iya, silakan. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam batang tubuh suatu karya sastra. Benar sekali. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam batang tubuh sebuah karya sastra. Jadi yang dimaksud unsur intrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen itu sendiri. Nah, selanjutnya unsur intrinsik itu ada berapa? Ada 6, ya benar sekali. Unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar atau setting, ada sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Yang pertama, tema. Ada yang masih ingat apa itu sebuah tema? Oh iya, Mbak Silvi lagi. Yang lain boleh menjawab ya selain Mbak Silvi. Ya silakan Mbak Silvi. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Benar sekali. Jadi tema ini adalah hal pertama yang ditetapkan sebelum kita membuat sebuah cerpen. Ide pokok yang ada di dalam sebuah cerita. Selanjutnya selain tema ada unsur lain yaitu alur. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu alur? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sevi. Alur adalah urutan peristiwa yang ada dalam cerpen. Alur adalah urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah cerpen. Ya, benar sekali. Jadi alur itu ada berapa kemarin? Ada 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Benar sekali. Dan unsur yang ketiga adalah ada tokoh dan penokohan. Ada yang masih ingat apa itu tokoh dan penokohan? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Fitria, silakan. Pelaku dan watak pelaku dalam cerpen. Nah, benar sekali. Jadi tokoh itu adalah pelaku dalam cerpen tersebut, dan penokohan itu adalah watak yang ada di dalam cerpen tersebut, watak pelakunya. Selanjutnya unsur yang keempat ada latar atau setting. Apa itu latar atau setting? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Sevi. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada sebuah cerpen. Tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Jadi benar sekali, latar itu tidak hanya latar tempat, namun ada latar waktu dan suasana juga di dalam sebuah cerpen. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sudut pandang? Saya, Bu. Iya, Mbak Fitria, silakan lagi. Cara pandang penulis menceritakan isi sebuah cerpen. Nah, benar sekali. Jadi sudut pandang ini adalah cara pandang penulis dalam menceritakan isi sebuah cerpen itu sendiri. Bisa sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, sudut pandang orang pertama ada 2. Orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Dan sudut pandang orang ketiga, ada orang ketiga sebagai pelaku utama dan orang ketiga sebagai pengamat.
Selanjutnya unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Ada yang bisa menjelaskan apa itu amanat? Saya Bu. Oh iya, Mbak Fitria lagi, silakan. Pesan atau pelajaran yang disampaikan pengarang dalam cerita. Pesan atau pelajaran yang disampaikan pengarang dalam cerita. Jadi di dalam cerpen, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada pesan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang cerita tersebut untuk pembacanya. Nah, itu yang bisa diambil apa dari cerpen tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebuah amanat. Jadi unsur intrinsik ini masih berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang menyimpulkan isi cerpen. Menyimpulkan isi cerpen itu ada dua, menyimpulkan berdasarkan unsur yang ada di dalam sebuah cerpen dan berdasarkan isi keseluruhan sebuah cerpen. Bisa per paragraf atau keseluruhan sebuah cerpen. Nah, jadi tidak boleh dilupakan unsur intrinsik itu apa dan unsur-unsur yang lain, unsur ekstrinsiknya. Nah, saya rasa alhamdulillah, saya rasa kalian masih ingat terkait pertemuan kita kemarin. Langsung saja. Apa itu tentang pengertian menyimpulkan? Tentu kalian sudah pernah kan disuruh menyimpulkan? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, kira-kira tahu tidak apa itu menyimpulkan? Pasti kalian tahu Bu, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Jadi, menyimpulkan adalah mengambil inti atau pokok-pokok yang ada di dalam sebuah karangan. Jadi menyimpulkan isi cerpen adalah menyimpulkan apa yang ada di dalam cerpen tersebut. Baik menyimpulkan berdasarkan unsur pembangun dalam cerpennya atau menyimpulkan berdasarkan isi keseluruhan dalam cerpen tersebut. Nah, dalam menyimpulkan sebuah cerpen tentunya ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Kira-kira langkah-langkah apa saja itu? Yang pertama adalah tentunya membaca sebuah cerpen. Nah, langkah yang pertama adalah membaca sebuah cerpen. Ini adalah inti bagaimana kita bisa menyimpulkan jika kita tidak membaca cerpen tersebut. Langkah yang kedua adalah memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen. Nah, saya rasa kalian ini sudah memahaminya. Tadi saya sudah mencoba untuk mengulas dan alhamdulillah kalian masih ingat. Dan langkah yang keempat dalam menyimpulkan cerita pendek adalah menulis kalimat utama baik dalam paragraf dan menentukan ide pokok cerita tersebut. Nah, jadi ketika kalian menyimpulkan keseluruhan isi cerpen, kalian harus memahami ide pokok ini apa dengan cara menulis kalimat utama dalam setiap paragraf yang ada di dalam cerpen tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah menemukan kesimpulan itu sendiri. Setelah kalian melakukan langkah 1, 2, dan 3, kalian bisa menyimpulkan isi cerpen tersebut. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Jadi langkah yang pertama tadi apa? Membaca sebuah cerpen. Langkah yang kedua adalah memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Langkah ketiga adalah menulis kalimat utama. Dan langkah keempat adalah menyimpulkan isi cerpen. Jadi setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Pecahkan masalah yang ada di dalam cerpen tersebut. Temukan kesimpulannya berdasarkan unsur pembangun dalam cerpen dan berdasarkan isi keseluruhan cerpen. Nah, silakan. Ini menjadi kelompok 1 dan ini menjadi kelompok 2. Kalian boleh berhadap-hadapan. Nanti Ibu bagikan cerpennya. Bisa berhadap-hadapan. Ini dibaca terlebih dahulu cerpennya, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah, yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan unsur pembangunnya dan berdasarkan isi keseluruhan cerpen. Boleh dibaca terlebih dahulu.
maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, yang pertama, ya silakan Mbak Dwi. Presentasikan yang kesimpulan berdasarkan unsur pembangunnya terlebih dahulu ya. Agak majuan ke depan. Ya, silakan dibaca hasil diskusinya. Simpulan berdasarkan unsur intrinsik cerpen cerita, hujan dan kaktus, tema, cinta dan lingkungan, alur mundur, ditunjukkan pada paragraf kelima dan seterusnya. Paragraf tersebut menceritakan sebab kesenduan dan kegundahan yang dialami Raya. Tokoh dan penokohan, aku, kaktus, pengamat setia ditunjukkan dari banyaknya pengetahuan kaktus tentang Raya. Bodoh ditunjukkan pada paragraf terakhir dari ucapan tokoh, aku sendiri. Raya mudah jatuh cinta ditunjukkan pada paragraf kelima, saat ia mulai menaruh rasa cinta yang besar ketika Tora menolong dengan mengulurkan tangannya saat dia jatuh dari sepeda pada pertemuan pertama mereka. Setia ditunjukkan pada paragraf ke-6, yaitu 2 tahun lamanya Raya tetap menunggu Tora datang. Tora tenang ditunjukkan pada paragraf kelima, di saat Raya hampir menabraknya, Tora tetap tenang. Suka menolong ditunjukkan pada paragraf kelima, di mana Tora mulai mengulurkan tangannya untuk menolong Raya yang terjatuh dari sepeda. Latar atau setting, latar tempat di balik tirai jendela ditunjukkan pada paragraf ke-1. Di depan rumah Raya ditunjukkan pada paragraf kelima. Latar waktu pagi hari ditunjukkan pada paragraf kelima dan dari kata embun pada paragraf 1. Latar suasana sendu hampa ditunjukkan saat Raya yang tiap kali menunggu kedatangan Tora yang tak kunjung datang. Kaget saat Raya hampir menabrak Tora ditunjukkan dari kerasnya suara decitan rem Raya. Sudut pandang, orang pertama pelaku sampingan ditunjukkan dari tokoh aku yang menceritakan orang lain, yaitu tokoh Raya. Amanat, jangan terlalu mudah menaruh harap kepada sesuatu yang belum pasti. Nah, dari jawaban kelompok 1, kira-kira kelompok 2 bagaimana? Ada tanggapan atau jawaban lain atau tambahan terkait jawaban kelompok 1? Saya ada tambahan. Oh iya, silakan Mbak Silvi, tambahannya. Dari judul di atas itu memiliki sifat peduli ditunjukkan pada paragraf terakhir dari ucapan tokoh aku dan atau kaktus, yaitu keinginannya untuk memberikan semangat dan ketenangan pada tokoh Raya. Nah, benar sekali. Jadi tokoh aku di situ juga memiliki sifat peduli kepada tokoh Raya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, karena kelompok 2 belum presentasi, silakan kelompok 2 siapa yang mewakili untuk presentasi kesimpulan berdasarkan kesimpulan isi cerita. Ya, Mbak Silvi silakan. Silakan di sini. Ya, dibaca kesimpulannya berdasarkan keseluruhan isi cerita. Kesimpulan dari keseluruhan isi cerita tersebut adalah tokoh Raya yang selalu menanti kedatangan Tora, yaitu seseorang yang dicintainya sejak kali pertama bertemu. Namun ia tidak pernah datang, karena selalu menanti dengan gundah tanpa ia sadari pada saat keadaannya seperti itu. Ada kaktus yang menjadi pengamat setia Raya dan sebenarnya juga peduli terhadap Raya. Nah, kira-kira dari jawaban kelompok 2 ada tambahan atau sanggahan atau kesimpulan lain dari kelompok 1? Oh ya, silakan Mbak Septi. Mbak Sevi, maaf. Simpulan isi keseluruhan cerita. Tokoh aku atau kaktus dalam cerita tersebut sedang menceritakan kesenduan yang dialami tokoh Raya sebab penantian dan cintanya kepada Tora. Berharap hujan tidak kembali datang dan Tora dapat menemuinya. Namun kenyataannya Tora tidak pernah datang. Ya, boleh. Kesimpulannya seperti itu. Silakan Mbak Silvi duduk. Beri tepuk tangan untuk Mbak Silvinya. Nah, jadi kesimpulan keseluruhan isi cerita dari Mbak Silvi dan dari Mbak Sevi itu hampir sama, namun dengan sudut pandang kesimpulan yang berbeda. Nah, dari sudut pandang kelompok 1 ini tadi, sudut pandangnya ditekankan pada tokoh kaktus itu sendiri. Sedangkan pada kelompok 2 yang disampaikan oleh Mbak Silvi tadi,
Kesimpulan keseluruhan isi cerita ditekankan pada tokoh Raya. Nah, jadi dua-duanya sama-sama benar, namun tidak mengurangi inti atau kesimpulan dalam cerita tersebut. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan terkait kesimpulan sebuah cerita? Tidak, berarti sudah jelas ya? Ya. Jadi, untuk tugas berikutnya, kalian mencari satu cerpen yang kalian anggap menarik, selain judul ini ya, selain judul yang sama. Nah, itu kalian analisis, kalian simpulkan, kalian pecahkan masalahnya berdasarkan unsur pembangun cerita seperti yang tadi dan berdasarkan keseluruhan isi cerita. Nah, minimal cerpennya itu 5 paragraf. Jadi, kalian coba untuk simpulkan per paragraf dan simpulkan secara keseluruhan. Bisa difahami terkait tugasnya? Bisa, Bu. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dan pembelajaran seterusnya dapat memberikan manfaat pada kita semua. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Duduk bersiap. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Nah, tetap lakukan protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa belajar di rumah. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.